Selamat pagi Bu Rini, apa kabar? Selamat pagi Bu Cici, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Baiklah Bu Rini, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta, apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya Bu ya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh sebagai pendengar yang aktif dan mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Bu ini. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching nanti? Kemampuan spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah sebagai pendengar yang aktif Bu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rini ya. Iya Bu. Kira-kira Bu, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Bu ya, coach saya ini bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Baiklah Bu Rini, demikian dulu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee. Oke, terima kasih Bu ya. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Rini, baik. Bu Rini, terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah, apa yang bisa saya bantu Bu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Rini. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode dan media pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Ibu sendiri dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Ibu. Baiklah, mari kita bahas Bu ya, strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama Bu, kita perlu memahami penyebabnya siswa itu suka berbicara saat pelajaran tuh berlangsung. Apa alasannya? Apa karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang kita berikan? Apakah memang mereka merasa bosan Bu ya? Atau mereka memang ingin menarik perhatian Ibu? Tapi benar ya Bu ya Kak, menurut saya itu saya pikir mereka itu tidak memahami materi pembelajarannya. Menurut Ibu, kira-kira bagaimana nih cara agar mereka memahami materi atau tertarik nih untuk belajar? Ketika mereka senang, maka untuk memahami materi mungkin jadi lebih mudah. Menurut saya Ibu, bagaimana kalau memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa? Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Nah, itu bagus juga Bu ya. Dengan metode yang bervariasi, maka yang diharapkan siswa itu dapat memahami materi dengan cara yang berbeda. Misalnya nih Bu, dengan praktek langsung bisa jadi Bu ya. Ya Bu, saya akan coba lakukan nanti. Oke, bagaimana dengan pujian nih atau umpan balik dengan kalimat positif menurut Ibu Mariani? Iya ya Bu ya, memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak berbicara, lalu memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran.
Benar sekali Bu. Gimana, sudah mendapatkan gambaran strategi apa yang Ibu akan lakukan? Ya Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dan ide-ide kreatif. Baiklah, saya rasa Bu ya, kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan nanti bisa Ibu implementasikan strategi tersebut, dan saya bersedia nih Bu berkolaborasi dengan Ibu Mariani untuk melakukan aksi nyata dari ide-ide tadi. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Bu Rini. Sudah ya melakukan coaching tadi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Ya Bu, selamat siang juga Bu ya. Oke Bu, boleh Bu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Terakhir terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Saya sudah melakukan coaching Bu ya dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, saya juga melakukan identifikasi masalah, rencana aksi juga sudah, dan tanggung jawab Bu ya, sehingga dengan alur tersebut dapat membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Menurut penilaian saya ya Bu ya, sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Menurut penilaian saya sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah baik dan sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mungkin lebih memahami Bu ya, lebih memahami proses Tirta agar saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baiklah Bu Rini, demikian observasi kita kali ini ya Bu. Semoga kompetensi coaching Ibu semakin berkembang sehingga dapat membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, terima kasih Bu observer. Sama-sama Ibu Coach Bu Rini. Selamat pagi Bu Cici, apa kabar? Selamat pagi Bu Mariani, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Cici. Sama-sama Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal pada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur cerita, apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya baiklah, selanjutnya kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Kemampuan spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, jadi ada 2. Pertanyaan terakhir, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian masalahnya Bu. Oh ya, baiklah Ibu, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coaching. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Cici, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Rini apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu izin, ada waktu luang nggak Bu ya? Saya mau diskusi sama Ibu.
Oh, silakan Bu. Kebetulan saya juga tidak ada kegiatan apapun sekarang ini. Alhamdulillah. Gini Bu, di kelas pada saat sekarang ini saya kan perhatikan nih siswa terkadang tidak dapat mengontrol dirinya Bu untuk menggunakan handphone ketika jam pelajaran berlangsung gitu. Benar juga ya Bu ya. Saya juga mengamati hal tersebut. Walaupun dalam peraturan sekolah dilarang membawa handphone, namun siswa tetap membawa handphonenya. Jadi apa yang kita arahkan dan tujukan diskusi kita tentang kondisi ini, Bu? Iya Bu, sebagai Gen Z Bu ya, saya juga memahami bahwa memang Bu, murid kita sekarang ini tidak bisa lepas dari penggunaan handphone dalam kesehariannya. Saya ingin Bu ya, dari diskusi ini dapat menemukan solusi alternatif untuk kondisi saat ini Bu. Sepakat Bu Rini. Berdasarkan kodrat zaman yang memang murid sekarang ini banyak kesehariannya berinteraksi dengan handphone dan kodrat alam. Juga sebagai remaja mereka menyukai bersosialisasi dan mencari tahu hal baru yang menarik seperti media sosial dan games. Menurut Ibu, apa yang menjadi pokok permasalahannya dari kondisi ini? Iya Bu, saya juga mempertimbangkan Bu ya hal tersebut. Makanya saya mengajak Ibu, Bu Cici itu untuk berdiskusi Bu ya. Yang menjadi permasalahan saya itu bagaimana ya Bu ya cara mengelola kondisi anak-anak yang senang berinteraksi dengan handphone Bu. Jadi media pembelajaran di sekolah atau kelas ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Benar sekali Bu Rini. Daripada kita terus menjadikan handphone sebagai permasalahan Bu ya, kenapa tidak dijadikan sebuah media pembelajaran? Bagaimana cara yang kreatif dan tepat untuk menjadi gadget sebagai media pembelajaran? Saya ini sebenarnya punya ide Bu ya, bagaimana memanfaatkan HP itu untuk menjadikan media pembelajaran Bu. Saya akan menggunakan media sosial seperti YouTube Bu ya, yang sering sekali diakses. Jadi siswa yang akan diminta membuat konten berupa video dari hasil pembelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian saya meminta siswa saya itu untuk mengupload ke YouTube Bu ya, dan temannya lainnya memberikan komentar seputar materi yang ada di dalam video pembelajaran tersebut Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Rini. Jadi, siswa maksimal menggunakan handphone untuk pembuatan video dan mengomentarinya, sambil mereka memperdalam materi pembelajaran Bu Rini. Saya bersedia berkolaborasi dengan Bu Rini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Cici. Saya harap Bu ya kita dapat berkolaborasi. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu Bu. Baik, ya Bu, untuk meminta izin, kemudian membuat rencana pembelajaran, lalu melakukan aksinya Bu ya. Saya harap Ibu dapat membantu saya merefleksikan aksi nyata di kelas saya Bu. Siap Bu Rini. Saya siap saling membantu dalam proses pengembangan diri kita sebagai guru dan seorang pendidik Bu Rini. Terima kasih Bu ya untuk waktunya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Rini. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Sudah ya melakukan coaching tadi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Oh boleh Bu, silakan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya tadi sudah melakukan coaching Bu dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya. Menurut penilaian saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah baik dan sudah sesuai ya Bu dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali coach dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil
melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Oh, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya adalah lebih memahami lagi proses Tirta agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu ke depannya. Oke, baiklah. Demikian observasi kita kali ini ya Ibu ya. Semoga kompetensi coaching Ibu semakin berkembang sehingga dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu observer atas masukannya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Selamat pagi juga Ibu Rini. Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu ya. Masih semangat ya Bu ya? Ya, masih dong. Saya dengar nih Ibu mau melakukan coaching ya? Iya, rencananya hari ini agenda saya melakukan coaching dengan Ibu Cici. Dengan Ibu Cici ya. Ya. Kira-kira nih Bu, apa nih persiapan yang udah Ibu lakukan? Ya, yang jelas waktu yang telah kami sepakati bersama dan tempat yang kondusif. Dan tak lupa pertanyaan untuk menggali persoalan yang Ibu Cici alami. Oke, dari persiapan tadi, apa nih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Mendengar dengan aktif, kehadiran penuh, membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat mengembangkan kompetensi dari Ibu Cici. Oke, jadi sudah disiapkan Bu ya semua 3 kompetensi tadi. Semoga Bu ya dengan ketiga kompetensi tadi tuh kira-kira nih mana nih kompetensi yang akan jadi Ibu fokuskan, yang akan Ibu fokuskan. Kehadiran penuh, mendengarkan Ibu Cici, dan aktif memberikan umpan balik. Oh, jadi itu yang akan Ibu lakukan. Lalu nih Bu, apakah Ibu sudah menemukan indikator atau harapan yang akan Ibu kembangkan? Harapannya coaching berjalan lancar. Mudah-mudahan pada saat Ibu Cici menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dengan baik, lalu muncul solusinya. Oke, saya izinkan Bu ya, semoga hasil coaching Ibu nanti dengan Bu Cici bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu dan Ibu Cici. Ya, oke, siap Bu. Oke, sama-sama Bu. Ya. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Marni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri sehat Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat dan tetap semangat Bu. Alhamdulillah hari ini terlaksana pertemuan kita ya Ibu Cici. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan. Ya Bu, benar sekali. Jadi begini Bu, kemarin saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran Bu di kelas yang baru. Dan pada saat perkenalan ya Bu ya, siswa baru gini Bu ya, sepertinya ada beberapa siswa Ibu terlihat bosan Bu dalam pembelajaran. Jadi begini Ibu ya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Yang saya harapkan Bu ya, minimal saya dapat solusi dan pencerahan atau langkah apa yang harus saya lakukan nantinya Bu. Oke, semoga nanti ada titik terangnya ya Ibu ya dari permasalahan ini. Nah, boleh sekarang Ibu ceritakan Ibu. Nah, jadi begini Bu, ada beberapa siswa di kelas saya itu yang kelihatannya bosen dengan apa yang saya sampaikan Bu di kelas. Padahal baru kelas baru Bu dimulai, terutama pada masa perkenalan kemarin. Nah, dari permasalahan ini ya Bu ya, yang anak kelihatan bosan dengan apa yang Ibu sampaikan di kelas, padahal kelas baru dimulai terutama masa perkenalan tadi. Menurut Ibu ya Bu, apa yang menyebabkan anak Ibu terlihat bosan Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin waktu saya lihat anak-anak itu terlihat seperti kurang semangat Bu ya. Padahal baru dari awal-awal ada yang meletakkan kepala di atas meja, terus ada yang kurang bersemangat juga Bu dalam pembelajaran. Oke, menurut Ibu beberapa anak ini jika Ibu levelkan dari 1 sampai 10, ada di level berapa Ibu? Kalau saya lihat dari beberapa anak ini yang kurang semangat atau bosen Bu ya, mungkin berada di level 5 kali Bu ya. Berarti
perlu sekali bimbingan ya Bu ya. Harapan Ibu setelah melakukan coaching ini, anak tersebut berada di nilai berapa Ibu? Jadi saya sangat berharap Bu ya setelah melakukan coaching ini, terus ngobrol sama Ibu, saya berharap sekali siswa-siswi saya yang kurang semangat ini berada lah Bu di level 7 ya Bu ya. Oh iya Bu ya. Oke ya, itu ide yang bagus ya Bu ya. Karena anak-anak ini butuh sekali perubahan atau variasi dalam menjelaskan materi. Nah, kemudian rencana yang sudah ada kira-kira kapan akan diterapkan Ibu? Mungkin di awal pembelajaran Bu ya, saya melakukan apresiasi terlebih dahulu kali ya Bu, setelah pembiasaan seperti menanyakan perasaan hari ini, terus melakukan ice breaking di awal untuk membuat anak fokus, dan di tengah jam pelajaran agar anak tidak bosan Bu. Oke, semoga berjalan dengan baik ya Ibu ya. Kira-kira apakah ada kolaborasi yang lain dengan teman sejawat atau apa? Iya Bu, kemungkinan saya nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat, tapi saya tinggal mengatur waktu saja Bu. Jadi bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang dan lega karena masalah dapat diselesaikan dengan mudah secara bersama-sama. Alhamdulillah Ibu ya, semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti kalau bisa saya ingin tahu hasil penerapannya. Boleh Bu, terima kasih banyak Bu Marni. Ya, mungkin berapa minggu Bu? Saya seminggu membutuhkan waktu minggu depan kali Bu ya, 1 minggu. Oh ya, ya baiklah Ibu ya. Ya, Terima kasih banyak Ibu. sama-sama Ibu. Alhamdulillah Bu, telah selesai melakukan coaching ya. Iya, Ibu. Bagaimana perasaan sekarang Bu? Alhamdulillah senang Ibu karena berjalan dengan lancar dan sudah ada solusi dari permasalahan tersebut. Oke, jadi nih menurut Ibu indikator yang sudah tersampaikan apa nih? Menurut saya sudah, karena saya yakin sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Oke, dari obrolan tadi Bu ya, saya sudah mengamati dari jauh pembicaraan Ibu dan mencatat juga Bu ya beberapa hal. Ya. Menurut saya Bu sudah terlaksana Bu ya dengan baik. Ibu lebih fokus dalam mendengarkan dan Ibu juga sudah ada di dalam masalah ibunya Cici. Jadi merasakan posisinya dan yang terpenting solusi Bu ya. Telah terpecahnya serta memberikan umpan balik Bu, dimana kalau sudah terlaksana ingin tahu hasilnya, baiklah sekarang nih apa kompetensi yang ingin dikembangkan dari percakapan tadi. Baiklah Ibu, saya sudah berusaha hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan memberikan umpan balik, dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator apa nih dalam kegiatan coaching sehingga bisa berhasil? Tadi Ibu Cici semangat menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberikan masukan dari permasalahan. Dan beliau sangat lega, senang karena permasalahannya sudah terselesaikan. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya telah memberikan hasil refleksinya dengan Ibu Cici tadi dengan coaching tadi. Ya, sama-sama Ibu yang sudah membantu juga hari ini. Ya, terima kasih Bu.